Elso Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Dan pastinya sesuai slogannya, solusi bisnis UMKM. Nah, di episode kali ini pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol nih ya tentang bisa dibilang permasalahan mungkin ya. Permasalahan apa sih yang biasanya dihadapi oleh UMKM gitu ya. Mungkin juga buat sobat UMKM yang sedang menonton nanti merasa, wah iya nih usaha aku juga lagi mengalami kayak gini. Nanti solusinya gimana ya? Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol hal itu ya bersama narasumber kita pastinya. Siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah biasa tepang dari Bapak. Untuk selaminya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, Lisna. Alhamdulillah meskipun kemarin kena musibah Pak, kecelakaan. Tapi alhamdulillah udah sehat kembali Bapak. Alhamdulillah. Bapak mungkin kita bakal melanjutkan pembahasan dengan tema-tema yang lebih seru lagi nih Pak. Dan untuk kali ini Bapak, kita mungkin boleh gak sih ngebahas tentang permasalahan yang biasanya dihadapi oleh UMKM, karena Lisna juga dapat bocoran katanya kemarin Bapak habis dapat apa tuh Pak, sertifikat apa tuh? BNSP. Apa tuh Pak BNSP atau dari Lisna mah terang? Di Google aja tuh. Bapak jelasin sedikit. Kan BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu tuh Pak mungkin apa ya fungsinya atau itunya tuh buat apa tuh? Ya itu sertifikasi, artinya orang itu memang punya kompeten untuk mendampingi UMKM. Wow, berarti udah pas banget nih ya Sobat UMKM, kita bersama narasumber yang di bidangnya lah gitu. Oke. Nah Bapak, karena Bapak sekarang juga sudah mendapatkan sertifikat itu nih Pak, boleh dong Pak sharing-sharing nih Pak tentang biasanya permasalahan UMKM Pak apa aja sih? Boleh. Gitu. Jadi begini ya teman-teman UMKM dimanapun berada, biasanya ini secara teori juga temuan-temuan para ahli yang biasa mendampingi para UMKM, masalah yang dihadapi oleh UMKM itu pertama masalah manajemen, tata kelola, kemudian masalah keuangan, sama tata kelola tentang keuangan, kemudian masalah produksi, bagaimana mengelola barang agar barang bisa diterima oleh konsumen, kemudian masalah pemasaran, sesudah ada barang, kemudian bagaimana caranya barang itu supaya bisa berpindah dalam waktu yang singkat. Kemudian juga masalah sumber daya manusia. Orang-orang yang biasanya dilibatkan itu apakah memiliki kemampuan atau bagaimana? Ini juga menjadi masalah. Kemudian yang keempat tentang penggunaan teknologi informasi. Ini kadang-kadang oleh para UMKM suka dianggap seperti tidak perlu, padahal sekarang itu sudah zamannya digital. Mau tak mau teknologi informasi apapun harus dikuasai. Kita harus mengikuti ya. Kemudian yang keenam, ini juga menyangkut tentang jejaring bisnis. Nah ini berbicara tentang bagaimana kita membangun relasi. Pertama tentang manajemen. Ini seringkali menjadi masalah utama para UMKM dalam mengelola kegiatan usaha. Dalam memanage kegiatan usaha mereka, biasanya one man show dilakukan oleh sendiri. Mulai dari membeli barang, membuat barang, memasarkan barang, kemudian mengelola hasil penjualan. Itu biasanya dikelola oleh sendiri. Ya mungkin dimaklumi karena yang namanya usaha mikro itu belum pede untuk melibatkan orang lain. Atau ada semacam ketakutan kalau orang lain tidak seperti yang dia lakukan. Itu wajar.
Nah, kemudian juga dalam mengelola kegiatan usaha itu dilakukan secara sederhana. Artinya tidak pernah membuat SOP, tidak bisa mendelegasikan wewenang kepada siapa saja. Jadi ini salah satu karakter yang biasa dijumpai oleh usaha mikro. Oke. Nah, tugas kita bagaimana kita juga harus memberikan pengetahuan tentang tata cara kelola kegiatan usaha supaya usahanya itu bisa berkembang. Misalnya begini, dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah. Kan kalau usaha mikro sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 ya. Undang-Undang atau PP? PP, Pak. PP nomor 7 ya tahun 2021 kalau tidak salah. Yang dikategorikan usaha mikro itu kalau kita lihat dari sisi aset itu tidak lebih dari 1 M. Di luar tanah dan bangunan. Jadi teman-teman yang memiliki aset kurang dari 1 M itu sudah tentu masuk kategori usaha mikro. Kemudian dilihat dari omset penjualan. Rata-rata per tahun itu tidak lebih dari 2 M. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa penjualan barang saya itu kalau kita kumulasi selama 1 tahun kurang dari 2 M. Nah berarti kita masih masuk kategori usaha mikro. Kemudian juga ada beberapa pendapat tentang jumlah tenaga kerja. Itu biasanya tidak lebih dari 10 orang. Namanya juga usaha mikro. Nah kalau misalnya teman-teman memiliki karakteristik seperti begitu, aset tidak lebih dari 1 M, omset tidak lebih dari 2 M, jumlah tenaga kerja tidak lebih dari 10 orang, itu otomatis masuk ke dalam kategori usaha mikro. Itu dari sisi manajemen ya. Yang kedua yang harus kita lakukan itu tentu kita sharing tentang manajemen, tentang bagaimana tata cara mengelola kegiatan usaha menggunakan pendekatan manajemen. Kalau tadi kan one man show, segala sesuatu dikelola sendiri tanpa melibatkan orang lain. Resikonya tentu kita kan manusia punya banyak keterbatasan. Jangan sampai misalnya kita sudah merintis usaha cukup lama, tapi karena kita kurang memiliki kepercayaan kepada para pegawai kita, sehingga ya kelemahan-kelemahan kita itu tidak akan bisa ditutupi. Contoh misalnya satu saat pemiliknya sakit, kegiatan usahanya ikut sakit-sakitan. Karena apa? Karyawannya kan tidak pernah mendapatkan delegasi wewenang, tidak pernah mendapatkan misalnya arahan-arahan supaya usaha ini bisa terus berkembang. Nah ini yang dikhawatirkan apabila manajemen one man show pada usaha mikro itu dibiarkan oleh kita. Jadi kita kasih pengetahuan tentang tata cara kelola usaha walaupun usaha itu masih kecil. Bagaimana tata cara kelolanya? Ya sesuai dengan pengertian manajemen itu sendiri. Manajemen itu pada satu sisi sebagai ilmu. Kenapa sebagai ilmu? Karena ketika dia mengelola kegiatan usaha menggunakan teori-teori. Artinya teori-teori tentu yang sudah validasi. Artinya teori tersebut akan mengantarkan seseorang apakah itu usaha mikro berkembang menjadi lebih besar. Jadi harus kita sampaikan kepada teman-teman para pengusaha mikro. Nih, manajemen yang paling mudah dipahami. Bagaimana tata cara kelola. Apakah itu orang, apakah itu barang, apakah itu uang, apakah itu pasar. Semua harus dikelola menggunakan teori-teori. Teori itu kan bersumber dari kesuksesan para pengusaha dulu. Yang kedua,
Bisa jadi para pelaku usaha mikro itu kurang pengalaman. Pengalaman dalam mengelola usaha itu bisa jadi masih sangat minim. Baru 2 sampai 10 tahun misal. Nah, bagaimana caranya? Kita juga belajar dari pengalaman orang-orang sukses. Iya. Bagaimana caranya mereka bisa sukses? Kan dulu juga dia sama seperti kita, berangkat dari mikro dulu, berkembang menjadi kecil, menengah dan besar. Nah, kita sampaikan pengalaman-pengalaman orang sukses itu akan menjadi informasi bagi dia untuk menata kembali bagaimana cara mengolah bisnis kecil ini supaya ke depan terus bisa berkembang. Dari sisi manajemen ya kita sampaikan seperti itu. Jadi kita harus sabar menyampaikan teori-teori tentang manajemen kepada para pengusaha mikro yang paling sederhana. Jadi bukan hanya kita sampaikan teori, tapi praktekkan bagaimana mempraktekkan teori manajemen yang akan menjamin usaha itu bisa berkembang. Yang kedua juga sampaikan pengalaman-pengalaman orang sukses ketika mengelola usaha berasal dari nol misalnya atau dari usaha mikro tapi sekarang sukses, sampaikan juga. Nah, ini sangat tergantung kepada para pendamping UMKM yang harus penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketelitian supaya pengusaha-pengusaha mikro ini bisa memahami, bisa menerima dan menerapkan ke dalam kegiatan usaha dia sehari-hari sehingga dia bisa berpotensi untuk berkembang menjadi usaha kecil dan menengah. Begitu ya, Pak, ya dari sisi manajemen gitu. Iya. Berarti tadi udah ada dari sisi manajemen. Terus berarti yang belum apa tuh Pak, dari sisi apa? Ya kan tadi banyak dari manajemen, kemudian kita lihat bagaimana tata cara kelola tentang uang. Kan yang namanya usaha itu ketika menjual barang dapat uang. Nah, bagaimana cara mengelola keuangan? Begitu. Bakal dibahas juga di sini enggak Pak? Ya, kalau misalnya waktunya memadai kita bahas. Oke. Kalau waktunya kurang berarti di episode selanjutnya ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Tentang permasalahan-permasalahan UMKM sekarang mungkin yang sedang dibahas sama kita itu adalah ya, usaha mikro ya Pak. Iya, mikro. Oke. Kita mau lanjut membahas usaha mikro atau ke usaha kecil lagi dulu Pak? Nah, kalau saya inginnya perdalam dulu ya para usaha mikro itu supaya mereka memahami kemudian mau mempraktekkan. Yang kedua ya, ini mungkin saya juga lupa ya, kebiasaan usaha mikro itu tidak pernah mendaftarkan kegiatan usahanya. Oh, gak ada surat-surat gitu Pak? Iya. Itu penting Pak berarti? Penting. Jadi kalau ada rekan-rekan yang ingin memberikan pengetahuan kepada para pelaku usaha mikro, pertama yang harus kita lihat lah selain kegiatan usahanya dari aspek legalitasnya. Kenapa? Karena kan pemerintah itu peduli dengan para pengusaha mikro, tetapi kepedulian pemerintah itu akan diaplikasikan apabila dari sisi legal para pengusaha mikro itu memang sudah terdaftar. Kan seringkali misalnya begini, Pak, kenapa saya ya walaupun sudah berusaha sekian tahun belum pernah mendapat undangan untuk mengikuti pelatihan atau mungkin bantuan-bantuan keuangan. Mungkin saja. Itu dari situ. Iya, teman-teman kita pengusaha mikro itu tidak pernah memperhatikan aspek legalitas. Jadi sebaiknya urus aspek legalitas karena sekarang mudah. Kan ada OSS. Nanti kita bikin NIB dan lain sebagainya. Nah itu minimal Pak. Begitu. Nah itu Pak, kalau stereotipnya di masyarakat itu kan Pak, kalau surat izin atau legalitas itu Pak kayak ribet, pasti mahal, pasti mayar gitu Pak. Mungkin itu kita harus membantu juga mengedukasi ya Pak ya. Betul kan. Sekarang gini, kita bikin NIB bisa langsung kan online. Jadi teman-teman para pengusaha mikro bisa minta bantuan kepada orang yang biasa mengurus masalah itu atau misalnya datang langsung ke DPM PTSP. Jadi ada
bantuan dari pemerintah untuk menerbitkan para pengusaha yang kebetulan belum memiliki Surat izin. legalitas Legalitas. usaha NIB, kemudian nanti mungkin bikin PIRT dan lain-lain yang perlu diperhatikan ya. Itu jadi aspek legal dulu kita perhatikan. Saya setuju kalau misalnya ada program KKN, para mahasiswa itu harusnya melihat dulu apakah kegiatan usaha di masyarakat yang masuk kategori usaha mikro itu sudah memiliki izin usaha belum. Iya. Kita harus bantu supaya nantinya kalau sudah memiliki izin usaha, akses ke lembaga keuangan akan lebih mudah. Betul. Juga mungkin saja ada beberapa pasar yang mensyaratkan setiap pengusaha itu harus memiliki izin usaha. Bisa jadi begitu. Iya. Karena izin usaha atau aspek legalitas itu bisa membangun sebuah brand. Kan begitu. Kenapa? Karena dalam aspek legalitas tertulis nama perusahaan walaupun masih kategori mikro kan begitu. Iya itu ya Sobat UMKM. Jadi untuk legalitas atau surat-surat izin itu memang sangat penting ya Pak ya. Nah pas karena Bapak tadi menyebut tentang KKN, mungkin Lisa juga sedikit cerita nih Pak waktu Lisa KKN. Jadi Pak kalau masyarakat atau warga-warga atau yang punya usaha itu kadang berpikiran kayak senang atau da usaha abi mah masih kieu masih alit senang kanggo naon senang ngadamel surat-surat izin gitu Pak. Boleh gak sih Pak di highlight lagi bahwa apa sih kelebihan kita punya surat izin atau legalitas sama kalau enggak selain yang tadi tuh bisa ada bantuan gitu. Model begini, bagaimana orang akan mengenal barang kita kalau barang kita itu tidak punya nama. Berarti barang kita itu komoditas yang banyak beredar di pasar dan kemudian tidak dikenal karena terlampau banyak. Jadi dengan legalitas secara tidak langsung kita juga sedang membangun merek, sedang membangun brand karena nama perusahaan itu akan diingat oleh para konsumen. Apalagi misalnya barang kita ini ternyata bisa diterima oleh para konsumen. Otomatis barang kita itu harus punya nama. Dan nama itu biasanya kan dicantumkan dalam aspek legalitas. Sekarang orang lebih melek. Lihat produk, lihat apakah sudah memiliki PIRT, apakah sudah memiliki izin dari BPOM, kan begitu sekarang. Iya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman UMKM khususnya para pengusaha mikro, aspek legalitas itu harus dimiliki oleh kita karena itu merupakan salah satu strategi untuk memperkenalkan produk kita, dengan kata lain sedang membangun merek. Oke. Kan begitu. Iya itu ya sahabat UMKM. Jadi meskipun produk kita mungkin masih kecil, kita masih membangun, tapi tadi Bapak tekankan bahwa legalitas itu sangat penting ya Pak ya. Untuk kemajuan usaha kita gitu. Apalagi di zaman sekarang orang-orang itu kan tadi kata Bapak melek gitu ya. Kita kalau beli barang itu karena apalagi sekarang ya Pak banyak kasus kecurangan gitu. Jadi kita teh kalau mau beli barang teh ciki udah ada surat izinnya belum, udah ada ini belum gitu ya Pak ya. Terus sesudah kita memiliki surat izin, PIRT dan sebagainya, sekarang khususnya produk makanan dan juga produk yang akan dipakai harus memiliki label halal, sertifikat halal. Iya, harus punya sertifikat halal. Nah, jadi barang-barang teman-teman dari para pengusaha mikro, kalau sudah punya legalitas, apalagi diperkuat oleh sertifikat halal, dalam memperkenalkan produk kepada pasar yang lebih luas, kita tidak minder. Iya, percaya diri ya Pak ya. Iya. Produk kita udah ini, udah punya ini. Dan juga dibantu oleh pemerintah. Disarankan oleh pemerintah setiap konsumen akan mengkonsumsi barang, lihat sertifikat halalnya ada tidak ada. Iya. Begitu. Oke. Nah penting kan? Iya sangat penting ya Sobat UMKM tadi ya. Jadi buat yang mungkin masih ngerasa
susuratan izin atau legalitas itu masih kayak terpenting ya. Sekarang kita udah tahu seberapa pentingnya gitu ya. Tadi udah dijelasin sama Bapak gitu. Oke. Tadi kan kita udah ngebahas tentang manajemennya, terus juga tentang surat izin, terus apa lagi tuh Pak? Ya Sekarang. banyak lah UMKM itu, misalnya dari sisi keuangan kadang-kadang kurang bisa memisahkan. Aduh. Mana ini uang merupakan kegiatan usaha, mana ini uang untuk keperluan keluarga. Iya, aduh, Nah biasanya tidak bisa memisahkan. Iya. Disatukan dalam satu rekening. Aduh. Nah ini memang berat ya, berat. Memisahkan antara uang perusahaan dengan uang untuk keperluan pribadi atau keluarga. Berat ini. Rekeningnya dapat baliut. Dari manapun sumbernya dari rekening itu. Bukan salah total, tapi sebaiknya kita sekarang mulai belajar. Mana uang ini memang untuk mengerjakan kegiatan usaha, mana uang untuk kehidupan kita sehari-hari, terpisah. Oke, terpisah ya Pak, harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Oke. Nah biasanya dalam pengusaha-pengusaha mikro itu antara uang untuk keperluan pribadi dengan uang perusahaan itu bersatu. Sehingga apa? Kita tidak bisa mengontrol karena karakter orang itu kan konsumtif. Nah pas misalnya kena kepada orang yang biasa konsumtif, melihat uang banyak itu bukan untuk modal kerja, tetapi untuk poya-poya. kegiatan lain. Oke. Kan? Iya. Ini ujian pertama dari sisi keuangan. Aduh, ternyata berat sekali ya Sobat UMKM. Ujian pertama dari sisi keuangan ini. Nah Pak, tapi caranya tuh biar apa ya istilahnya? Biar kita membiasakan lah gitu. Atau bisa terbiasa atau juga bisa memisahkan gitu. Ini uang perusahaan, ini uang rumah, uang pribadi. Sedangkan pas biasanya Pak, kita gak punya uang lagi nih, uang pribadi. Pasti kan kayak ngambil roti di hela gitu. Itu gimana tuh? Nah kasus begini memang kita harus komitmen ya. Mana uang perusahaan, mana uang untuk keperluan keluarga. Jadi kita walaupun pemilik mengalokasikan dana untuk menggaji kita. Oh oke. Menggaji orang-orang kita yang kebetulan juga bekerja. Misalnya istri kita, anak kita, alokasikan gaji. Baru setelah kita alokasikan gaji buat kebutuhan sehari-hari, pisahkan. Adapun misalnya satu ketika ada momen uang pribadinya habis, boleh nggak mengambil uang dari perusahaan? Boleh. Tapi sifatnya kan pinjam, kasbon. Oh harus diganti. Iya, kasbon. Diganti dengan cara ketika gajian dipotong. Begitu. Oke. Aman. Iya, jadi harus komit sama diri sendiri ya Pak ya. Iya, nah harus komitmen. Oke. Itu ya Sobat UMKM. Jadi jangan sampai seperti itu lagi ya. Aku juga tahu pasti di sini banyak kan yang kayak gitu, kayak ngambil dulu dari sini beda, artos abis. Aduh, Kan bukan ya. iya, bahasanya begini, uang punya saya, yang kerja saya, masa saya tidak boleh menggunakan? Tapi ingat, kita ini kan dari awal berniat untuk mengembangkan usaha. Betul. Dari mikro menjadi kecil, ketika kita mampu mengelola keuangan. Ya, harus disiplin. Jadi tabungannya ada dua. Iya, tabungan ke perusahaan. Ini tabungan buat keperluan sehari-hari. Siap. Ingat ya Sobat UMKM, langkah pertama nih kalau yang sekarang rekeningnya masih ngahiji bersatu gitu ya, pisahin dulu, ini buat perusahaan, ini buat pribadi. Betul Pak? Betul. Iya, begitu. Oke. Langkah selanjutnya komitmen. Komitmennya Pak. Komitmen. Kalau butuh juga harus dibalikin, digantiin gitu. Oke, gitu ya. Sobat UMKM Bapak, oke, tadi kan udah ngebahas tentang manajemen, terus legalitas, terus barusan manajemen keuangan. Karena kita terbatas oleh ruang dan waktu nih Pak, mungkin kita akan dicukupkan dengan keuangan, pembahasan keuangan yang barusan, atau mungkin tentang si keuangan ini takutnya ada yang terlewat Pak. Sebetulnya banyak ya, nanti dalam sesi berikutnya kita tetap akan menekankan aspek manajemen dulu ya, karena ini kan berkenaan dengan budaya, kebiasaan. Bagaimana caranya kita memberikan informasi kepada teman-teman pelaku usaha mikro supaya mengelola usaha itu
menggunakan pendekatan ilmu dan seni. Seni. Sehingga ke depan usaha kita sekecil apapun bisa berkembang. Iya, Dijamin berkembang. dijamin apa? Jadi manajemen itu memang luas, nanti kita uraikan secara detail gitu. Ya, oke. Jadi diuraikan secara detail ya. Jadi kalau yang gak mau ketinggalan gitu ya dengan pembahasan Bapak, di subscribe dulu ya sama notifnya diaktifin biar nggak ketinggalan. Oke, mungkin untuk episode hari ini berarti kita cukupkan nih Pak. Iya. Oke, berarti kita ketemu lagi di episode selanjutnya Pak. Iya. Oke, berarti kalau gitu Bapak harus sehat-sehat biar Insya terus berbagi Allah, ilmu sama iya. Lisna gitu. Oke Bapak, terima kasih untuk Sama-sama. episode hari ini. Buat Sobat UMKM juga terima kasih yang sudah menonton episode hari ini. Alhamdulillah banyak sekali manfaat ya, ilmu baru yang kita dapatkan gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship. Terus juga aktifin loncengnya biar enggak ketinggalan video baru. Terus juga komen di bawah yang punya permasalahan, nanti biar Lisna bantu pertanyakan sama Bapak untuk solusinya. Terus juga like video ini, itu penting banget ya. Like video ini dan share ke semua sosial media kalian. Mungkin sekian untuk episode hari ini. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.